Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mereview buku-buku dari perpustakaan Al-Qalam Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Kalsaya. Saya Muhammad Siril Wafa, absen 24. Saya Nusantara Majaja, absen 18. Saya Izan Chandra Ramadhani, absen 15. Halo teman-teman, perkenalkan nama Nusantara Majaja dari kelas 12-8, nomor absen 18, Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus. Kali ini aku akan membahas mengenai buku yang berjudul The Midnight Library karya Matt Haig. Jadi, buku ini membahas mengenai seorang gadis bernama Narasari yang merasa hidupnya penuh dengan penyesalan. Kemudian ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, sebelum ia benar-benar mati, ia terjebak di dalam perpustakaan yang bernama The Midnight Library. Di dalam perpustakaan terdapat buku dengan versi yang berbeda, tergantung pada pilihan yang sudah pernah dibuat Nora atau belum pernah dibuatnya. Untuk itu, Nora mencoba versi pilihan yang lain, seperti ia menjadi guru, ia menjadi musisi, atau ia menjadi atlet. Pesan utama dari buku ini adalah setiap kehidupan pasti bernilai, dan setiap pilihan pasti akan ada resikonya. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kita punya pilihan untuk masa kini. Jadi kali ini aku akan membacakan sedikit sinopsis dari novel ini. Jadi sinopsisnya adalah Narasad harus membuat keputusan. Ia dihadapkan pada kemungkinan bisa mengubah hidupnya, memiliki karir yang berbeda, tidak putus dari mantan kekasih, dan mewujudkan mimpinya sebagai Gisela. Ia menjelajahi perpustakaan tengah malam untuk memutuskan apa sebenarnya yang menjadi hidup pantas dijalani. Setelah kehidupan yang diisi berbagai penyesalan dan kegagalan, apakah Narasad akhirnya mendapatkan kehidupan yang bisa memberikan kebahagiaan sejati? Jadi untuk kamu yang lagi butuh motivasi atau lagi mikir gimana kalau aku, buku ini sangat aku rekomendasiin buat kamu sih. Silahkan baca di perpustakaan Al-Qalam Muhammad. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izani Chandra Ramadhani, absen 15, kelas 12-8. Di sini saya ingin review buku novel berjudul Asrama, karya Muhammad Fatrim, dan satunya lagi buku 3726 MDPL, karya Nurwitasari, sebagai tugas Al-Quran Hadis Man 1 Kudus. Ada buku Asrama karya Muhammad Fatrim. Novel ini merupakan terjemahan dari bahasa Malaysia dan pertama kali dicetak dalam bahasa Indonesia pada tahun 2017. Jumlah halamannya mencapai 296 halaman dengan genre horor, misteri, dan thriller. Novel Asrama mengisahkan pengalaman mencekam yang terjadi di sebuah asrama yang tampaknya biasa saja. Namun, seiring berjalannya cerita, suasana berubah menjadi penuh kejanggalan. Mulai dari suara misterius, bayangan yang tampak sekilas, sampai peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Tokoh utama, yaitu Dahlia, mulai menemukan berbagai tanda bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan di tempat itu. Selain itu, Dahlia dan teman sekamarnya, Lena, Farah, dan Mai, bertekad membalas dendam terhadap geng yang tingkahnya semena-mena kepada anak asrama. Dalam upaya mereka bertekad membalas dendam, Dahlia dan teman-temannya bermain dengan permainan terlarang. Penelusuran terhadap kamar-kamar, penghuni lama yang misterius, hingga dokumen masa lalu dapat membuka satu demi satu fakta kelam asrama tersebut. Cerita dibangun dengan atmosfer sunyi, gelap, dan penuh tekanan psikologis, membuat pembaca ikut merasakan ketakutan dan rasa penasaran sampai akhir. Konflik bertambah rumit ketika tokoh utama tidak hanya berhadapan dengan sesuatu yang tak terlihat, tetapi juga dengan konflik antar penghuni asrama. Kemudian kelebihan dari novel ini, yaitu pertama, atmosfer horor sangat kuat. Penulis berhasil membangun suasana mencekam melalui deskripsi setting yang detail dan dialog yang intens.
Kemudian kedua, plot misteri yang bertahap dan menegangkan. Cerita tidak langsung mengungkap inti masalah, membuat pembaca terus-menerus penasaran. Yang ketiga, penggambaran karakter hidup dan realistis. Interaksi antar tokoh terasa natural, sehingga konflik emosional terasa nyata. Kemudian yang keempat, novel ini juga mempunyai amanat tersirat. Meski horor, novel ini punya pesan tentang persahabatan, keberanian, dan dalam menghadapi masa lalu. Kemudian kekurangan yang dapat saya sampaikan tentang novel ini. Yang pertama, beberapa adegan terasa cukup lambat. Ada bagian yang terlalu banyak deskripsi sehingga tensinya menurun. Kedua, akhir cerita bisa terasa menggantung bagi pembaca yang menginginkan penjelasan lebih detail tentang misteri yang terjadi. Tiga, tidak cocok bagi pembaca yang mudah takut karena suasananya sangat gelap dan penuh unsur psikologis. Yang kedua, ada buku 3726 MDPL karya Nurwina Sari. Genre novel ini adalah novel petualangan dan drama percintaan. Novel ini diterbitkan pada tahun 2024. Novel ini mengisahkan Rangga Raja, seorang mahasiswa kehutanan yang juga ketua panitia ospek, yang telah lama menyimpan rasa cinta pada Andini Hangura, seorang mahasiswi yang bercita-cita mendaki Gunung Rinjani dengan tinggi 3.726 mdpl. Rangga yang populer dan penuh perhatian terus mendekati Andini, meski awalnya Andini tidak membalas perasaannya dan sedang menjalin hubungan dengan Bintang, anggota geng motor Fakultas Hukum. Andini menyimpan luka batin dari masa lalunya yang membuatnya menjadi ragu untuk membuka hati bagi cinta baru. Pertemuan dan komunikasi Rangga dan Andini perlahan membentuk kedekatan ketika Andini mulai membalas pesan Rangga. Rangga lalu berjanji mengajak Andini mendaki Gunung Rinjani sebagai simbol perjuangan mereka menembus batas diri dan masa lalu yang menghantui. Namun, hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan, termasuk konflik batin Andini dengan bayang-bayang mantan kekasih dan penolakan dari orang tua Andini. Kisah cinta Rangga dan Andini dipadukan dengan latar petualangan alam yang menjadi refleksi sekaligus ujian bagi keduanya untuk saling menyembuhkan dan bertahan. Novel ini menyajikan narasi yang kaya emosi dengan tema cinta, perjuangan, dan penyembuhan luka batin, diiringi gambaran alam yang indah dan makna simbolis Gunung Rinjani sebagai puncak harapan dan tantangan. Cerita ini resonan bagi pembaca muda yang mengalami pergulatan cinta dan pencarian jati diri, dengan pesan penting tentang kesabaran, keteguhan, dan menghargai alam sekitar sebagai bagian perjalanan hidup. Nah, kelebihan dari novel ini, yaitu satu, mengangkat tema petualangan mendaki gunung yang jarang menjadi tema utama novel dengan penggambaran alam Indonesia yang kuat dan menginspirasi. Kedua, karakter utama, yaitu Rangga dan Andini, dikembangkan dengan baik, membuat pembaca mudah berempati pada perjuangan dan cerita cinta mereka. Yang ketiga, cerita tidak hanya fokus pada romansa, tetapi juga menyisipkan pesan nilai kehidupan seperti kesabaran, ketekunan, dan pentingnya menjaga alam. Yang keempat, bahasa yang digunakan cukup ringan dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Kelima, buku ini telah mendapat respon positif dan menjadi best-seller di Indonesia hanya dalam waktu singkat setelah penerbitan. Lalu kekurangan yang bisa saya berikan, pertama, alur cerita mungkin terasa klise bagi pembaca yang sering membaca novel romance dengan latar belakang petualangan. Kedua, beberapa bagian konflik batin tokoh Andini bisa terasa kurang dieksplorasi lebih mendalam secara psikologis. Makanya, kedua novel, Asrama dan 3726 MDPL, menawarkan pengalaman membaca yang berbeda namun sama-sama menarik. Asrama menghadirkan ketegangan horor misteri dengan atmosfer gelap yang membangun rasa takut dan penasaran. Sementara 3726 MDPL menyuguhkan petualangan dan kisah cinta yang dibalut keindahan alam serta pesan kehidupan. Meski masing-masing memiliki kekurangan seperti alur yang kadang lambat pada Asrama dan detail teknis pendakian yang kurang lengkap pada 3726 MDPL, keduanya tetap memberikan makna mendalam. Secara keseluruhan, kedua novel ini layak dibaca. Asrama bagi pecinta misteri psikologis dan 3726 MDPL bagi pembaca yang menyukai petualangan dan kisah inspiratif. Sekian review buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, nama saya Muhammad Siril Wafa dari kelas 12-8 di Sekolah Man 1 Kudus. Saya di sini ingin mereview buku yang berjudul 5 Sekawan Sirkus Misterius yang ditulis oleh Enid Blyton dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Jakarta dengan genre fiksi petualangan anak misteri. Sesuai dengan judulnya, petualangan kali ini berlatar di dunia sirkus yang penuh warna tetapi juga menyimpan banyak rahasia. Sirkus selalu menjadi magnet bagi anak-anak, menawarkan atraksi akrobat yang mendebarkan, badut yang lucu, dan binatang yang terlatih. Namun ketika 5 sekawan memutuskan untuk menjelajahi lingkungan unik, ini mereka segera menyadari bahwa di balik gemerlap lampu panggung ada sesuatu yang tidak beres. Enid Blyton dengan piawai membangun suasana tegang, mungkin ada kasus pencurian misterius, penghilangan barang berharga, atau bahkan sabotase yang mengancam pertunjukan besar tersebut. Kehadiran para pemain sirkus yang eksentrik dan terkadang mencurigakan, mulai dari pelatih binatang yang keras hingga akrobat yang penyendiri, memberikan banyak tersangka potensial. Dan berikut tokoh karakter dan sifat-sifatnya. Yang pertama ada George yang keras kepala, berani, dan tomboy yang menjadi motor utama yang mendorong mereka untuk menyelidiki. Yang kedua ada Julian yang bijaksana dan bertanggung jawab yang bertindak sebagai pemimpin yang logis. Yang ketiga ada Dick dengan selera humor dan kecerdikannya seringkali menemukan petunjuk penting. Yang keempat ada Anne yang sifatnya lembut dan tetapi keberaniannya muncul saat dibutuhkan. Yang kelima ada Timmy, yaitu anjing yang setia yang kepekaan penciumannya dan nalurinya selalu menjadi aset vital dalam setiap petualangan. Dalam sirkus misterius, kemampuan mereka untuk bekerja sama dengan George dan Timmy yang mengandap-undap dan Julian yang merencanakan akan menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran di balik tenda besar tersebut. Mengapa sih buku ini wajib dibaca? Karena buku ini menawarkan semua elemen klasik yang disukai dari 5 sekawan, suasana libur yang menyenangkan, makanan lezat, piknik klasik khas Blyton, kode rahasia, penyelidikan yang misterius dan mendebarkan, dan akhir yang memuaskan di mana kejahatan selalu terungkap dan keadilan ditegakkan. Bagi pembaca muda, buku ini mengajarkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan pentingnya berpikir kritis serta mengamati detail kecil. Bagi pembaca dewasa yang bernostalgia, ini adalah perjalanan kembali ke masa ketika misteri bisa dipecahkan hanya dengan senter, bekal, sandwich, dan kepercayaan pada sahabat. Kesimpulannya, 5 sekawan sirkus misterius ini adalah tambahan yang fantastis untuk koleksi penggemar Enid Blyton dan juga dapat termasuk cerita petualangan yang cerdas dan menyaksikan yang membuktikan bahwa dimanapun anak-anak ini berada, bahkan di sirkus misteri yang akan datang menghampiri mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nakita Fadila Azhara dari kelas 12-8 absen 30. Di sini saya akan review novel yang berjudul Dylan 1983 Wo Aini. Novel Dylan 1983 Wo Aini menceritakan masa remaja awal Dylan setelah kembali ke Bandung usai 2 tahun mengikuti ayahnya yang bertugas di Timur. Meski betah di sana, Dylan harus kembali dan masuk lagi ke sekolah lamanya. Di sekolah, ia bertemu murid baru yang bernama Melen, gadis bermata sipit yang kemudian menjadi sasaran keusilannya. Dylan mencoba menarik perhatian Melen dengan menyebut nama-nama tokoh Tionghoa. Namun, justru membuat Melen merasa diejek. Selain cerita ringan tentang keseharian anak-anak SD,
Novel ini juga menyinggung peristiwa sejarah seperti pembunuhan misterius, serta mengabarkan sisi religius Dylan yang rajin sholat dan rajin mengaji. Cerita berakhir ketika keluarga Melen mengalami perampokan yang menewaskan ayahnya, sehingga mereka pindah ke Semarang. Sebelum berpisah, Melen masih membalas surat Dylan yang dikirimnya dari Aceh. Melalui Dylan 1983 WA ini, Pidi Baik berhasil mengabarkan anak-anak zaman Orde Baru, anak-anak yang kurang peka terhadap isu keberagaman, menyaksi sejarah tanpa komentar tapi religius. Sekian, terima kasih atas novel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Singkat cerita, Hina menikah dengan temannya waktu kuliahnya yang bernama Gara-gara Dia Tiga. Iya, itu adalah sebuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sylvia Tunawisa dari kelas 12 absen 36. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview buku novel karangan Terelie yang berjudul Hana Taraheta. Sebelum itu, aku bakal ngasih tahu cerita singkatnya ya. Jadi dalam buku ini terdapat 4 kehidupan yang berjalan sekaligus, yaitu klan Bumi, Bulan, Bintang, dan Matahari. Dan setiap klan ini memiliki kekuatan masing-masing sebagai ciri khas klan tersebut. Lalu, penasarankah kalian apa kekuatan yang dimiliki oleh Hana Taraheta? Hana Taraheta ini tinggal di klan Matahari. Ia memiliki kekuatan dapat membaca alam lewat rupanya. Jadi, ketika bencana akan datang menghampirinya dan memperingatinya, sehingga ia dapat memprediksi kejadian-kejadian sebelum terjadi. Jasanya sangatlah banyak di kota ini, karena jasanya tersebut, ia telah menyelamatkan banyak nyawa. Oleh karena itu, Hana Taraheta mendapatkan kartu akses berupa kartu emas. Dengan kartu itu, Hana bisa meminta apapun yang Hana mau di kota tersebut. Singkat cerita, Hana menikah dengan temannya sewaktu kuliah. Nama suaminya yaitu Gara-gara Dia Tiga. Namanya memang sangat unik, Gara-gara Dia Tiga, karena penamaan di klan Matahari tersebut memang sangat rumit, dan anak pertama menjadi nama tolak ukur, menjadi nama patokan untuk adik-adiknya. Dan dia gara-gara dia tiga, berarti dia memiliki 2 kakak lainnya, gara-gara dia 1 dan gara-gara dia 2. Singkat cerita, Hana memiliki anak bernama Mata Hanatara. Mata ini tumbuh menjadi pribadi yang jujur, sopan, baik, dan memiliki teknik bertarung yang sangat hebat di saat ini. Saat ia menyelesaikan tahun terakhir kuliahnya, bertepatan pula pada Festival Matahari. Festival Matahari ini yang akan menjadi petualangan bagi Mata. Jadi inti dari Festival Matahari ini, siapa yang akan memetik bunga matahari tersebut akan mendapatkan kekuatan, 1 permintaan, dan nyawa serepan. Dalam artian jika dia mati, dia tidak akan benar-benar mati. Dan buku ini tuh recommended banget guys, kalian harus baca. Dan di halaman terakhir buku ini dikasih lihat peta petualangan Mata di Festival Matahari. Dan aku bakal bacain sinopsis dari penulisnya yaitu Terelie. Di sini tertulis, kalian mungkin telah tahu kisah ini dari buku-buku sebelumnya bukan? Tapi itu tidak lengkap, belum selesai, karena kita tidak benar-benar tahu akhir sesuatu sebelum sesuatu itu benar-benar berakhir. Dan buku ini adalah buku ke-17 dari serial ini. Sekian review dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Claudia Finasia dari kelas 12-8 absen 3. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Hati Swita. Hati Swita merupakan karya dari Hilma Anis yang berisi tentang perjalanan rumah tangga yang dimulai tanpa cinta. Tokoh utama dari novel ini adalah Alina Swita. Alina Swita merupakan sosok yang sabar, tabah, dan bertanggung jawab. Beliau menikah dengan Gus Biru. Gus Biru merupakan sosok yang baik, tapi ia masih terikat oleh masa lalu atau kekasihnya yang dahulu. Dari sini cerita dimulai. Di sini menceritakan tentang proses pendekatan, konflik, dan jarak di antara. Hal yang menonjol dari novel ini adalah pendalaman karakternya. Suhita digambarkan sebagai sosok wanita yang selalu tegar dan kuat walau hatinya sering disakiti. Dan Gus Biru juga diceritakan sebagai seorang yang sedang berdamai dengan masa lalu dan menerima takdirnya. Proses pendekatan mereka ini berjalan dengan santai dan lambat, sehingga pembaca akan mudah memahaminya. Latar kehidupan pesantren menjadi nilai tambah dari novel ini. Penulis mampu menggambarkan suasana, tradisi, adab dari lingkungan pesantren, sehingga pembaca dapat merasakan bahwa pemikiran dan cara berpikir para tokoh. Elemen religius juga ada, tapi tidak begitu memaksa, sehingga masih aman untuk dinikmati. Gaya bahasa pada novel ini lembut dan puitis, sehingga pembaca akan dapat memaknainya dengan sangat dalam. Namun karena itu juga menjadi bertele-tele, karena sebagian orang akan merasa bosan. Alur dari cerita ini adalah cinta yang perlahan. Bagi pembaca yang suka dengan alur yang pelan-pelan, cinta yang tumbuh dengan perlahan pasti akan cocok membaca ini. Konflik dari masa lalu biru ini mungkin agak monoton, tapi penulis bisa menuliskannya dengan realistis dan masih bisa diterima. Secara keseluruhan, novel ini merupakan novel yang lembut, penuh dengan pesan dan moral, dan merupakan proses cinta yang sangat panjang. Novel ini bukan novel yang langsung bahagia, tapi novel yang berisi tentang dua orang yang saling memahami, saling mencintai, saling belajar menerima, dan saling memaafkan. Novel ini cocok bagi pembaca yang suka romans dan berisi religius. Gimana? Tertarik nggak membaca ini? Cukup sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Babul Asidin, siswa MAN 1 Kudus kelas 12-8 absen 19. Kali ini saya akan mereview buku yang ada di perpustakaan El Kolam MAN 1 Kudus yang berjudul Risalah Tuntunan Sholat Lengkap. Buku ini dituliskan oleh Drs. Muhammad Rifai dan diterbitkan oleh PT Karya Toha Putra Semarang. Buku ini memiliki 128 halaman dan 7 bab. Alasan saya memilih buku ini adalah judul yang menarik, rasa ingin tahu yang tinggi, sangat cocok untuk orang yang baru belajar tata cara sholat yang lengkap. Kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu tulisan yang sangat besar sehingga mudah dibaca dan judul yang menarik. Kekurangan, ada font yang ngeblur dan kata-kata ada yang typo. Demikian review tentang buku Risalah Tuntunan Sholat Lengkap. Sekarang setoran daftar hadir di El Kolam MAN 1 Kudus. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.